Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufa dari 10 MIPA F dan akan mempresentasikan tentang mamalia. Jadi mamalia itu berasal dari bahasa Latin yaitu mamae yang artinya susu. Jadi mamalia itu meliputi hewan yang memiliki kelenjar susu pada betinanya. Sedangkan pada individu jantan, kelenjar susu mengalami reduksi atau menyusut. Berikutnya akan dibahas mengenai ciri-ciri umum mamalia. Yang pertama, tubuh terdiri atas kepala, leher, badan, dan ekor. Anggota gerak depan dan belakang memiliki jari-jari. Anggota gerak depan termodifikasi untuk fungsi berlari, menggali lubang, berenang, dan terbang. Yang kedua, mamalia memiliki kelenjar susu atau glandula mamae yang biasanya terdapat di dada, di perut, atau di ketiak anggota badan. Kelenjar susu pada individu betina dapat mengeluarkan air susu setelah kelahiran anak. Kelenjar susu pada kelompok marsupialia dan placentalia memiliki puting, sedangkan pada monotremata tidak memiliki puting. Dan kelenjar susu pada mamalia jantan menyusut dan tidak dapat menghasilkan air susu. Yang ketiga, mamalia memiliki rambut, yang setiap helai rambutnya tumbuh di dalam kantong yang mengeluarkan minyak pada kulit. Kantong-kantong rambut terletak dalam posisi miring, sehingga rambut memiliki arah tertentu. Dan rambut dapat berdiri karena otot-otot di dalam kulit. Yang keempat, mamalia bersifat homoiotherm, yaitu berdarah panas. Biasanya suhu normal mamalia itu 36 derajat Celcius. Dan beberapa spesiesnya juga ada yang melakukan hibernasi, yaitu tidak aktif atau tidur selama musim dingin. Pada saat udara panas, kelebihan panas tubuh dibuang melalui keringat. Lalu yang kelima, sistem pencernaan mamalia lengkap. Dari mulut, faring, esofagus, lambung, usus halus, usus besar atau kolon, dan anus. Lalu, rahang bawah pada mulut dibentuk oleh satu tulang tunggal. Pada pinggir rahang terdapat gigi. Pada umumnya terdapat 4 tipe gigi, yaitu gigi seri, gigi taring, gigi geraham depan, dan gigi geraham belakang. Mamalia hanya berganti gigi 1 kali, dan mamalia memiliki sekum atau usus buntu pada pertemuan usus halus dengan kolon. Pada sekum terdapat umbai cacing, dan mamalia juga memiliki hati, empedu, dan pankreas. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu peredaran darah mamalia tertutup dan ganda. Peredaran darah pada mamalia terbagi menjadi peredaran darah besar, di mana darah dari jantung ke seluruh tubuh, kemudian kembali lagi ke jantung, dan peredaran darah kecil, di mana darah dari jantung ke paru-paru, kemudian kembali lagi ke jantung. Jantung juga terdiri atas 2 serambi dan 2 bilik. Yang ketujuh, mamalia bernapas dengan paru-paru. Paru-paru terdiri atas 2 lobus dan terdapat di dalam ruang pleura. Dan pada laring terdapat pita suara. Selanjutnya, sistem ekskresi mamalia berupa ginjal metanephros. Terdiri dari 2 ureter yang mengalirkan urin ke kandung kemih. Selanjutnya, alat indera berupa mata, telinga, lidah, dan hidung. Mamalia memiliki 3 tulang pendengaran, yaitu martil, landasan, dan sanggurdi. Akhir organ pendengaran berbentuk belung, yang disebut koklea. Lidah memiliki papila-papila pengecap rasa. Hidung berhubungan dengan lubang tunggal di tengkorak. Dan mata memiliki kelopak mata untuk melindungi
dari benda-benda yang ada di sekitarnya. Lalu yang terakhir, mamalia memiliki alat kelamin yang terpisah antara jantan dan betina. Jadi fertilisasinya itu terjadi secara internal dan bersifat vivipar. Mamalia jantan memiliki alat kopulasi berupa penis, dan spermatozoid diproduksi oleh testis yang tersimpan di dalam skrotum. Embrio berkembang di dalam uterus individu betina, dan pertukaran metabolisme antara embrio dengan induk terjadi melalui plasenta. Lubang genital pada mamalia juga terpisah dengan lubang anusnya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang klasifikasi mamalia. Yang pertama ada monotremata, yaitu mamalia bertelur. Contohnya platypus dan landak semut. Lalu ada marsupialia, yaitu mamalia berkantung. Contohnya kanguru, kuskus, dan koala. Lalu ada insektivora, yaitu mamalia pemakan serangga. Contohnya tikus mondok dan celut rumah. Lalu Tupaiodea atau tupai. Contohnya tupai panah dan tupai ekor jambul. Lalu Rodentia, yaitu hewan pengerat. Contohnya tikus rumah dan bajing merah. Lalu Edentata, contohnya kukang dan armadillo. Lalu klasifikasi selanjutnya ada Polydata atau terenggiling. Contohnya itu terenggiling Jawa dan terenggiling berekor panjang. Lalu karnivora, yaitu mamalia pemakan daging. Contohnya singa, harimau, anjing, kucing, serigala. Lalu primata. Primata itu dibagi dalam beberapa famili, antara lain Lemuridae. Contohnya lemur kerdil ekor gemuk. Lalu Cercopithecidae. Contohnya monyet rhesus. Lalu Pongidae. Contohnya simpanse, orangutan Kalimantan, dan gorila. Lalu Hominidae, yaitu contohnya manusia. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peranan mamalia. Peranan mamalia itu banyak sekali dan sering dimanfaatkan oleh kita semua. Di antaranya adalah dagingnya dapat dikonsumsi sebagai sumber protein. Contohnya daging sapi, daging kambing, atau daging kuda. Lalu kulitnya digunakan untuk bahan kerajinan. Ya, seringkali kulit juga dijadikan kayak untuk bahan tas atau bahan baju, juga ada yang suka menggunakan kulit. Lalu bulunya digunakan untuk pakaian, misalnya bulu domba digunakan sebagai bahan untuk membuat jaket. Terus alat transportasi, misalnya kuda atau unta. Lalu hiburan, karena beberapa dari mamalia seperti kucing atau anjing juga seringkali dijadikan sebagai hewan peliharaan, dan juga sering dijadikan hewan sirkus untuk pertunjukan sirkus. Jadi itu peranan dalam hiburan. Lalu ada membajak tanah atau sawah, contohnya kerbau yang membantu membajak sawah. Lalu anjing juga suka menjadi pelacak jejak, dan kelelawar sebagai pemberantas serangga, yaitu nyamuk. Tetapi mamalia juga mempunyai peranan yang merugikan. Di antaranya dia dapat menyebarkan kuman penyakit, contohnya pes yang dibawa oleh tikus.
dan rabies yang dibawa oleh anjing yang terinfeksi virus rabies. Terus juga seringkali ada binatang yang memakan buah-buahan di kebun. Contohnya kalong, di mana dapat merugikan si pemilik kebunnya. Lalu juga dapat merusakkan pertanian, contohnya babi ular. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.